Ini pengalaman kakak perempuan gue yang punya suami impoten. Jadi kakak gue nikah tahun 2010 dengan seorang cowok yang berasal dari latar belakang keturunan ustadz pengelola pondok pesantren. Sebut aja nama cowok ini Mas Bayu. Awalnya kami melihat nggak ada yang salah dengan pernikahan mereka. Semuanya berjalan dengan lancar dan bagaimana mestinya. Kakak gue tampak bahagia punya suami yang religius dan juga mapan secara ekonomi. Orang tua gue juga bangga punya menantu seperti Mas Bayu. Bintik-bintik masalah itu mulai muncul sekitar 6 bulan setelah mereka menikah. Tiba-tiba aja kakak gue pulang ke rumah dan nginep beberapa malam dengan alasan suaminya lagi pergi keluar pulau. Selama kakak di rumah, gue sering lihat dia nangis sendirian. Wajahnya benar-benar tertekan seakan-akan masalah hidupnya banyak banget. Gak lama kemudian, suaminya datang jemput kakak. Mereka tampil mesra di depan kami. Padahal gue udah lihat gimana frustrasinya kakak selama nginep di rumah. Mas Bayu selalu bilang ke ortu kami kalau semuanya baik-baik aja. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi yang namanya bangke serapi apapun disimpan pasti lama-lama kecium juga. Apalagi setelah itu kakak gue milih ngontrak daripada tinggal di rumah mertua. Di situ ibu sama bapak mulai curiga kalau kakak ini ada masalah sama suaminya. Sejak mereka ngontrak, kakak lebih sering pulang ke rumah. Bahkan baju-bajunya sebagian dibawa lagi. Kami sering bujuk kakak biar cerita tentang masalah yang dia hadapi. Tapi kakak gue gak mau cerita. Akhirnya kami milih diam, menyerahkan semua kepada dia. Toh, dia sudah dewasa dan bisa mengatasi masalah. 1 tahun setelah itu, kakak GW mengubah penampilannya jadi lebih alim. Yang awalnya pakai jilbab cuma sebatas dada, sekarang pakai himar yang panjang sepinggang. Bajunya juga longgar dan cenderung berwarna gelap. Kami pikir itu sebuah kemajuan dalam beribadah. Karena mengingat latar belakang suaminya yang menjadi orang terpandang di lingkungan pesantren. Tapi lagi-lagi gue menemukan kejanggalan pada kakak. Tiap kali dia datang ke rumah, dia selalu minta gue untuk mijitin punggungnya. Tapi kakak gak mau buka baju atau jilbab. Dia cuma minta pijitin dari luar dan dipukul-pukul ringan. Katanya badannya capek dan tulang punggungnya sedikit nyeri. Gue curiga, tapi gak bisa berbuat banyak. Gue sering nyuruh kakak lepas jilbab kalau di rumah. Toh kami semua perempuan dan tidak ada yang akan melihat auratnya. Lagi pula cuaca sedang panas dan gerah. Gue aja kalau di dalam rumah cuma pakai celana pendek sama baju kaos. Tapi kakak tetap nolak. Oke lah, suka-suka dia. Kami gak bisa maksa. Lama-kelamaan, kakak jadi pribadi yang sepenuhnya berubah. Dia jadi pemurung seakan kehilangan semangat hidup. Intensitas kunjungannya ke rumah kami juga semakin berkurang. Yang awalnya setiap minggu malah menjadi sebulan sekali. Bahkan parahnya lagi, kakak nggak datang lihat bapak sakit dengan alasan nggak dapat izin dari suaminya. Di situ kami mulai marah dan nggak terima sama aturan Mas Bayu. Tapi dengan bahasa halus dan tutur kata yang lembu Mas Bayu meyakinkan kalau dia nggak pernah mengekang kakak. Semua tindakan kakak adalah murni pilihan dia sendiri. Akhir tahun 2013 kakak tiba-tiba mengajukan permohonan perceraian. Ini kegilaan pertama yang kami hadapi setelah menganggap semuanya baik-baik aja. Setelah kakak pulang ke rumah, dia baru buka suara kalau selama 3 tahun pernikahannya dengan Mas Bayu dia belum pernah disentuh sedikit pun. Karena Mas Bayu menderita impoten endokrinologik, yaitu sejenis impoten yang disebabkan karena ketidakseimbangan atau kekurangan hormon seks, testosteron dan estrogen dalam aliran darah. Impoten jenis ini, selain anu si cowok nggak bisa berdiri tegak secara sempurna, juga bikin gak nafsu. Impoten jenis ini benar-benar parah, lemah syahwat kebangetan, nggak peduli seseksi apapun cewek itu. Dia gak bakal terangsang sama sekali. Jadi kalau cowok normal lihat foto Mia Khalifa udah ngaceng, yang impoten jenis ini malah biasa aja. Wah kakak, bayangin, 3 tahun menikah kakak GW masih perawan karena suaminya gak pernah kasih nafkah batin sekalipun. Sedih gak tuh? Nah, ternyata Mas Bayu gak pernah terbuka masalah penyakitnya dengan orang tuanya. Sementara itu orang tua Mas Bayu mendesak kakak gue biar cepet hamil. Bahkan kakak gue yang dituduh mandul sama mertuanya. Kakak sampai stres berat gara-gara tuduhan itu. Gila gak tuh? Suaminya yang bermasalah, kakak gue yang menderita. Dari pengakuannya,
Kakak gue udah berkali-kali ngajak Mas Bayu untuk terapi. Tapi Mas Bayu cuma mau periksa beberapa kali. Sisanya dia selalu nolak terus. Bahkan Mas Bayu ngerasa tersinggung tiap kali diajak untuk berobat. Kalau Mas Bayu udah marah, kakak gue bakal dipukuli sampai babak belur. Intinya mereka berdua sama-sama stres. Sama-sama frustrasi. Mas Bayu ngerasa harga dirinya gak ada karena gak bisa kasih nafkah batin. Terus dia malah melampiaskan kemarahannya sama kakak gue. Mas Bayu takut kalau kakak bakal buka suara tentang penyakitnya ke orang lain. Makanya dia selalu waspada dan menekan kakak gue terus. Sayangnya kakak gue terlalu bodoh dengan cara tetap bertahan. Itulah alasan kenapa kakak pakai baju serba tertutup. Selain untuk jaga aurat juga untuk nyembunyiin bekas luka akibat pukulan suaminya. Kami sok dengar pengakuan kakak. Apalagi waktu dia nunjukin bekas luka di betis dan punggungnya. Nggak ngangka aja Mas Bayu yang berlatar belakang religius dan terlihat soleh begitu ternyata tidak ubahnya seperti bajingan laknat. Masalah kami nggak berhenti sampai di situ. Ternyata Mas Bayu masih pengen rujuk sama kakak gue. Tapi kakak gue udah gak mau. Selain Oga punya laki lemah syahwat, kakak juga trauma kena pukul. Ngeliat kakak nolak diajak rujuk, ortu Mas Bayu malah marah-marah dan nuduh kami mempengaruhi kakak biar mereka cerai. Bahkan kami kena ceramah panjang lebar. Gak peduli kalau sebenarnya pihak merekalah yang bermasalah. Karena Mas Bayu gak buka cerita tentang penyakitnya ke keluarganya, maka kami juga memutuskan untuk diam. Kami terima caci maki dari keluarga Mas Bayu. Kami terima kata-kata pedas ibunya. Kami terima kakak dikatakan istri durhaka. Semua itu kami lakukan untuk menjaga aib Mas Bayu. Biarlah kami saja yang tahu dan kami saja yang menyimpan semua rahasia itu. Bahkan saat membawa kasus ini ke pengadilan sekalipun, kakak tetap mengatakan bahwa alasannya menggugat cerai adalah karena Mas Bayu sering melakukan KDRT. Padahal kalau menggugat cerai laki-laki dengan alasan impoten, pengadilan akan mengabulkannya dengan mudah. Tapi ya itu, harus ada bukti yang akurat. Harus ada keterangan dari medis. Lagi pula, Mas Bayu nggak bakal mau memberikan bukti dan mengakui kalau dia impoten. Makanya kakak gue milih alasan KDRT aja. Meskipun prosesnya ribet dan terkesan dipersulit. Ish, kalau gue yang ada di posisi kakak, gue bakal beberin aib busuk mantan suami yang nyebelin itu. Biar mulut mertuanya terbungkam oleh bangkai anaknya sendiri. Akhirnya setelah 2 tahun terlunta-lunta tanpa kejelasan status, tahun 2015 kakak resmi bercerai. Dengan masalah yang menimpa kakak, gue baru sadar kalau ternyata bercerai itu lebih susah daripada menikah. Prosesnya panjang dan berbelit-belit, belum lagi proses mediasi yang bikin kakak gue kepikiran untuk rujuk sama suaminya. Di situ gue ngeliat gimana pentingnya komunikasi dan sikap terbuka satu sama lain. Buat lo yang baca ini, kalau lo cowok, please, be gentle. Lo gak perlu nyembunyiin penyakit separah itu. Kalau lo udah tahu lo sakit, langsung berobat. Jangan pakai banyak alasan. Iya sih, impoten itu sebuah penyakit memalukan bagi seorang pria. Tapi akan lebih zolim kalau lo menyakiti perempuan yang lo nikahi dengan mengabaikan nafkah batinnya. Ingat, bro, nafkah batin itu wajib. Dan istri lo berhak menuntut itu. Lagian ya, dalam proses pengobatan, dokter gak bakal ngumbar aib lo kok. Privasi lo tetap terjaga selama lo bisa menahan diri untuk tidak membicarakan ini kepada publik. Satu lagi, kalau lo udah ikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin mengobati penyakit lo, dan lo masih mau mempersunting seorang gadis, maka jujurlah. Jujurlah dengan keadaan lo. Jangan membohongi orang lain dengan menjanjikan sesuatu yang gak bakal bisa lo penuhi. Gue yakin ada perempuan istimewa yang bisa hidup menemani lo sampai tua tanpa harus menuntut nafkah batin. Yakin gue mah, apa sih yang gak bisa kalau Allah udah netapin itu? Kalau lo gak bisa jujur, maka lo harus siap terima kenyataan untuk tidak menikah. Terdengar kejam, ya? Iya, itu lebih baik daripada lo nikah dan perempuan itu mengalami nasib buruk seperti yang dialami oleh kakak gue. Biarlah kakak gue aja yang dibohongi oleh keadaan suaminya yang terlihat bagus dari luar tapi bobrok di dalam. Untuk siapapun lo, yang sedang mengalami impoten atau edi tansil, gue cuma bisa kasih semangat. Tetap semangat dalam mengobati penyakit lo.
dan terus berdoa agar lo diberi kesembuhan oleh Tuhan. Dan, please, jangan jadiin perempuan sebagai pelampiasan emosi lo. Seberat apapun masalah lo, sedalam apapun rasa frustrasi lo, memukul perempuan itu tindakan yang jauh lebih rendah daripada lemah syahwat. Sekian dari, semoga tulisan ini bisa diambil hikmahnya.